Halo teman-teman, berjumpa lagi di mata kuliah laboratorium. Kali ini kita akan membahas Lab Akuntansi Dasar 2, yang merupakan lanjutan dari Lab AD1. Materi ini untuk pertemuan 1 dan 2 yang akan membahas tentang Plan Assets, Natural Resources, and Intangible Assets, yang bisa kalian lihat pada chapter 9 di buku Financial Accounting dengan pengarang Kieso, edisi keempat. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari plan asset. Pengertian plan asset dapat dilihat dari 3 karakteristiknya, yaitu memiliki bentuk fisik, digunakan dalam operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual kepada customer. Contohnya itu dalam suatu perusahaan yang memiliki bangunan atau gedung, lalu mesin, dan juga kendaraan. Nah, aset-aset inilah yang biasa sering disebut dengan property, plant and equipment, atau plant and equipment, ataupun fixed asset. Untuk menentukan cost atau harga perolehan dari plan assets menggunakan historical cost, yaitu bahwa aset selalu dicatat dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan atau nilai belinya. Cost sendiri merupakan semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aset tersebut dan hingga aset tersebut siap untuk dipakai. Contoh sederhananya adalah cost dari sebuah mesin, termasuk dalam harga beli, biaya pengiriman, dan biaya instalasi. Setelah cost ditetapkan, perusahaan akan menggunakan nilai tersebut sebagai dasar akuntansi selama masa manfaatnya. Kelompok plan aset yang pertama adalah land atau tanah. Nah, land yang dimaksud di sini adalah tanah yang digunakan perusahaan untuk mendirikan bangunan kantor atau lokasi pabrik. Harga perolehan land itu termasuk harga pembelian tunai, biaya penutupan seperti biaya kepemilikan dan pengacara, komisi broker real estate, dan pajak properti yang masih harus dibayar atau accrued taxes, dan hak gadai lainnya yang diterima oleh pembeli. Contohnya, Jericho memperoleh bangunan secara tunai 2 miliar rupiah. Properti tersebut sudah termasuk gudang lama yang dihancurkan dengan biaya bersih 60 juta. Biaya lainnya adalah biaya pengacara 10 juta, komisi broker 80 juta. Ditanya berapa cost of land tersebut. Nah, untuk menghitung cost of land-nya bisa dengan penjabaran seperti ini. Yang pertama dari harga belinya atau cash purchase price, yaitu 2 miliar ditambah dengan net cost of warehouse-nya atau nilai bersih dari gudang lamanya 60 juta, lalu ada biaya pengacara 10 juta, ditambah lagi dengan komisi brokernya 80 juta, sehingga didapatkan cost of land-nya adalah 2 miliar 150 juta. Untuk jurnal pada saat perolehan tanah bisa kita catat dengan mendebitkan land dan mengkreditkan cash, karena kita memperolehnya secara tunai. Masing-masing nominalnya 2 miliar 150 juta. Selanjutnya adalah land improvement. Nah, land improvement ini berbeda dengan land yang tadi. Kalau land yang tadi itu adalah tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan, sedangkan land improvement tidak didirikan bangunan. Nah, land improvement ini adalah penambahan struktural dengan umur terbatas yang dibuat di permukaan darat. Contoh sederhananya adalah area parkir dan juga taman. Nah, cost dari land improvement ini merupakan semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan dan hingga land improvement ini siap untuk digunakan. Nah, land improvement ini memiliki masa manfaat atau useful life yang terbatas, sehingga perusahaan memerlukan pencatatan beban depresiasi pada akhir periodenya. Kelompok aset yang selanjutnya adalah buildings. Nah, building ini atau bangunan termasuk semua fasilitas yang digunakan dalam operasi perusahaan, seperti toko, kantor, pabrik, dan gudang. Nah, cost of buildings termasuk dari harga beli, biaya asuransi, pengacara, dan komisi broker real estate-nya. Cost untuk bangunan hingga siap digunakan termasuk biaya perbaikan, renovasi lantai, atap, dan sebagainya. Kelompok berikutnya adalah equipment. Equipment termasuk semua aset yang digunakan dalam operasi perusahaan seperti mesin pabrik, truk kirim barang, dan lain-lain.
Cost of equipment termasuk dalam harga pembelian tunai, pajak, biaya pengiriman, asuransi yang dibayar oleh pembeli, dan biaya lainnya seperti instalasi, perakitan, dan juga testing. Contohnya, Berry Ltd membeli mesin fotokopi dengan harga beli secara tunai Rp500.000. Biaya lainnya yang dibayarkan adalah pajak penjualan Rp30.000, asuransi selama pengiriman Rp10.000, dan biaya instalasi Rp20.000. Berapa cost of mesin tersebut? Nah, untuk menjawabnya, kalian bisa dengan menjabarkan seperti ini. Yang pertama dari harga beli secara tunai atau cash purchase price-nya. Rp500.000 ditambah dengan pajak penjualannya Rp30.000, ditambah lagi dengan asuransi Rp10.000, asuransi pengiriman Rp10.000, dan juga biaya instalasinya Rp20.000. Sehingga didapat cost of machine adalah Rp560.000. Jurnal pencatatan pada saat perolehan mesin bisa dicatat dengan mendebitkan equipment dan mengkreditkan cash karena dibelinya secara tunai. Masing-masing nominalnya adalah Rp560.000. Selanjutnya, kita masuk ke depreciation atau depresiasi, yaitu proses mengalokasikan biaya-biaya plan aset selama masa manfaatnya secara rasional dan sistematis. Depresiasi plan aset ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, land improvements, buildings, dan juga equipment. Nah, ketiga ini disebut sebagai depreciable asset atau aset yang dapat disusutkan. Sedangkan untuk land, tidak dapat disusutkan karena kegunaan bagi perusahaan dan kemampuan menghasilkan pendapatan umumnya tetap utuh sepanjang waktu, berbeda dengan depreciable asset yang kegunaan dan kemampuan menghasilkan pendapatan dari setiap aset yang menurun selama masa manfaatnya. Faktor-faktor dalam perhitungan depresiasi, yang pertama ada cost, yang sudah dijelaskan di awal, yaitu semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aset tersebut dan hingga aset tersebut siap untuk dipakai. Lalu yang kedua adalah useful life-nya, atau masa manfaat, yaitu estimasi masa hidup yang diharapkan berdasarkan kebutuhan akan perbaikan, masa pakai, dan kerentanan terhadap keusangan. Lalu yang ketiga adalah residual value, yaitu estimasi nilai aset pada akhir masa manfaatnya, atau biasa juga disebut dengan nilai sisa. Yang selanjutnya adalah metode depresiasi. Ada 3 metode depresiasi. Yang pertama adalah straight line, yaitu perusahaan membebankan jumlah penyusutan yang sama untuk setiap tahun dari masa manfaat aset. Yang kedua, unit of activity, di mana nilai penyusutan sebuah aset menggunakan estimasi total unit produksi dari asetnya. Yang ketiga adalah declining balance, yaitu selama masa manfaat aset, biaya penyusutan yang terjadi mengalami penurunan di setiap tahunnya. Untuk declining balance menggunakan rate, misalnya 50% per tahun. Yang selanjutnya adalah perhitungan metode depresiasinya. Untuk masing-masing metode ada perhitungannya sendiri. Yang pertama adalah straight line. Nah, untuk straight line kita membagikan depreciable cost dengan useful life-nya, ketemu annual depreciation expense. Tetapi untuk depreciable cost kita bisa didapatkan dengan rumus cost dikurangin residual value. Lalu yang kedua, units of activity, terdiri dari 2 step. Yang pertama, kita mencari depreciable cost per unit, dengan cara depreciable cost dibagi total units of activity. Lalu, setelah dapat depreciable cost per unit, kita kalikan dengan units of activity during the year. Untuk metode yang ketiga, declining balance, mengalikan book value at beginning of year dengan declining balance rate. Nah, declining balance rate ini didapat dari 100% dikali 2 dibagi useful life-nya. Untuk book value at beginning of year bisa didapat dengan cost dikurangi accumulated depreciation. Untuk prakteknya, kita bisa masuk ke problem di modul. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas problem 1 di halaman 1 pada buku modulnya. Kita artikan bersama-sama terlebih dahulu.
Munko memiliki kendaraan dengan harga perolehan atau cost-nya yaitu $60.000 yang dibeli pada tanggal 1 Maret 2018. Nah, kendaraannya ini didepresiasikan menggunakan double declining method dengan estimasi residual value-nya adalah $6.000 dan estimasi useful life-nya atau masa manfaatnya yaitu 5 tahun. Lalu diminta untuk menyiapkan jurnal untuk Munko untuk mencatat 4 situasi di bawah ini. Jadi ada 4 situasi yang berbeda-beda, tidak saling berhubungan. Yang pertama, terjual seharga $15.000 pada tanggal 31 Desember 2020. Yang kedua, terjual seharga $8.000 pada 1 Juli 2021. Yang ketiga, kita membuang, dispose itu dibuang pada tanggal 1 Januari 2021. Lalu yang D, menukar dengan equipment atau peralatan dengan mengeluarkan uang cash tambahan 5.700 pada tanggal 1 Maret 2021. Nah, untuk yang A dan B ini kita asumsikan penjualannya secara tunai. Nah, karena ini menggunakan double declining method, residual value-nya kita abaikan saja. Ingat, rumusnya itu adalah book value at beginning of year dikalikan declining balance rate. Nah, karena yang A ini dijualnya di tahun 2020, berarti kita harus mencari penyusutan dari 1 Maret 2018 sampai 31 Desember 2020. Untuk mencari penyusutannya, kita harus mencari rate-nya terlebih dahulu, rate per tahunnya itu. Nah, dengan cara 100% dibagi useful life-nya dikalikan 2. 100% dikalikan 2 dibagi dengan 5. Nah, 5 ini dari soal. Useful life-nya 5 tahun. Nah, setelah itu kita akan dapat hasilnya 40%. Nah, ini adalah penyusutan per tahunnya. Lalu kita masuk ke step 2. Karena ini double declining, kita cari penyusutan per tahunnya terlebih dahulu. Nah, di 2018, depresiasinya adalah didapat dari cost-nya $60.000, yang ini cost vehicle-nya, lalu dikalikan rate per tahunnya 40% yang sudah kita cari, sama dengan 24.000. Nah, 24.000 ini adalah nilai full 1 tahun. Karena kita belinya di bulan Maret, 1 Maret, berarti kita harus kalikan fraction. Nah, fractionnya ini adalah dari tanggal 1 Maret sampai 31 Desember 2018, ada 10 bulan. Jadi kita cari penyusutan untuk 10 bulannya. Jadi dikali 10 per 12, sama dengan 20.000. Nah, setelah itu kita cari book value untuk di tahun 2019. Beginning book value-nya didapat dari cost dikurangi accumulated depreciation. Nah, cost-nya itu tadi yang 60.000 dikurangi dengan penyusutan yang sudah terjadi di tahun sebelumnya. Tadi itu ada di tahun 2018, senilai 20.000. Jadi kita kurangi 60.000 dikurang 20.000, hasilnya 40.000. Ini adalah beginning book value untuk di tahun 2019, 1 Januari 2019. Nah, lalu untuk mencari nilai depresiasi yang terjadi selama 2019, caranya adalah nilai book value-nya dikalikan dengan rate-nya. Jadi, 40.000 yang book value awal 1 Januari 2019 dikalikan rate-nya 40%. Ketemu depresiasi di tahun 2019 adalah 16.000. Nah, lalu kita masuk ke step 3, karena kita jualnya itu pada tahun 2020. Diulangi lagi seperti yang di tahun 2019, kita cari dulu beginning book value-nya. Dengan cara cost-nya dikurangi dengan accumulated depreciation. Nah, arti dari accumulated depreciation adalah akumulasi, berarti perjumlahan dari tahun-tahun sebelumnya. Tadi itu ada dari tahun 2018, 20.000,
kalian tambahkan dengan yang terjadi di 2019, 16.000. Jadi akumulasi depresiasinya menjadi 36.000. Nah, jadi beginning book value-nya 60.000 dikurang 36.000 sama dengan 24.000. Ini adalah book value 1 Januari 2020. Nah, berarti untuk depresiasi, beban depresiasi yang terjadi di tahun 2020, tinggal kalian kalikan beginning book value di tahun 2020 dikalikan rate-nya 40%. Ketemu hasilnya 9.600. Nah, setelah itu kita catat jurnalnya. Nah, step pertama pada saat kita akan menjual adalah kita mencatat beban depresiasi yang terjadi di tahun itu, di tahun yang bersangkutan. Berarti kita catat di tahun 2020. Untuk tahun 2018, 2019 itu sudah pasti sudah tercatat. Nah, sedangkan untuk 2020 pastinya belum dicatat, jadi kita harus catat dulu. Dengan mendebitkan depreciation expense, lalu mengkreditkan accumulated depreciation vehicle. Nah, kalau yang dijual adalah mesin, berarti strip machine. Nah, tadi nominalnya itu didapat dari yang udah kita hitung depresiasinya di tahun 2020, yaitu 9.600. Nah, setelah kita mencatat depreciation expense-nya, kita catat penjualannya. Nah, tadi sudah kita asumsikan terjualnya secara tunai, berarti kita akan menerima cash, lalu kita debitkan accumulated depreciation vehicle-nya, karena kita menjual berarti akumulasi depresiasi yang sudah terjadi kita hapuskan semuanya. Nah, untuk menghapus akumulasi berarti kalian harus menjumlahkan lagi dari awal hingga akhir. Dari 1 Maret 2018 ditambah dengan 2019 1 tahun full, lalu ditambah lagi bulan Desembernya 1 tahun full. Jadi ketemu hasilnya 45.600. Kemudian kita kreditkan dulu vehicle-nya. Karena kita menjual berarti vehicle-nya berkurang. Senilai cost-nya 60.000. Nah, lalu kalian coba lihat dulu dari sisi debit dan sisi kredit itu lebih besar yang mana? Kalau yang ini, sisi debitnya itu totalnya adalah 60.600, berarti lebih besar dibandingkan sisi kreditnya. Nah, karena lebih besar, berarti kalian bisa munculkan gain on disposal of plant assets senilai 600 dari pengurangannya. Sedangkan kalau misalnya kalian di sisi kreditnya itu lebih besar, berarti kalian akan menerima kerugian. Nah, untuk kerugiannya kalian tinggal munculkan di sisi debit, loss on disposal of plant assets. Untuk nomor A sudah selesai, kita bisa lanjut ke soal yang B. Dijual $8.000 pada 1 Juli 2021. Nah, untuk perhitungannya kurang lebih sama saja dengan yang A, cuma bedanya itu adalah yang ini dijualnya pada 1 Juli 2021, jadi di pertengahan tahun. Nah, karena tadi kita udah menghitung depreciation expense-nya di tahun 2018, 19, dan 2020, berarti kita tinggal hitung di tahun 2021-nya. Pertama-tama, kita cari dulu beginning book value di tahun 2021-nya. Dengan cara cost 60.000 dikurangi dengan accumulated depreciation-nya. Nah, akumulasi depresiasinya bisa didapat dari yang ini, kita totalkan. Lalu didapat beginning book value-nya itu adalah 14.400. Kemudian kita cari lagi depresiasi expense, depreciation expense yang terjadi di 2021. Karena tadi dijualnya itu pada tanggal 1 Juli 2021, berarti kita harus kalikan fraction. Di mana fractionnya itu dari 1 Januari hingga 1 Juli, ada 6 bulan. Jadi, nilai beginning book value-nya 14.400 dikalikan 40% rate-nya, dikalikan 6/12, sama dengan 2.880. Ini adalah depresiasi yang terjadi di tahun 2021. Nah, pada saat penjualan, kita catat terlebih dahulu untuk beban depresiasinya.
tinggal debitkan depreciation expense, lalu kreditkan accumulated depreciation vehicle-nya. Masing-masing nominal di debit dan kreditnya adalah 2.880. Nah, kemudian untuk jurnal pada saat penjualannya itu adalah cash, karena tadi kita pakai asumsi dijualnya secara tunai, kita tinggal debitkan cash, lalu debitkan accumulated depreciation vehicle. Nah, ini kita jumlahkan lagi dari 2018 hingga 2021. Berarti dari 45.600 ini kita tambahkan dengan 2.880. Ketemu 48.480. Lalu kita kreditkan dulu vehicle-nya. Senilai cost-nya 60.000. Nah, kalau kalian perhatikan, lalu dijumlahkan, antara debit dan kredit lebih besar di sisi kredit, senilai 60.000. Nah, untuk yang debit ini baru 56.480. Nah, karena lebih besar yang di kredit, berarti kita akan menanggung kerugian. Jadi, kita debitkan loss on disposal of planned assets senilai pengurangannya. Jadi, didapat 3.520. Nah, untuk yang B ini juga sudah selesai. Kita lanjutkan ke yang C. Nah, yang C itu tadi kita buang pada tanggal 1 Januari 2021. Nah, untuk jurnal pembuangannya juga sama saja. Jadi, kalian harus menghitung dulu depresiasinya. Karena ini dibuangnya di tanggal 1 Januari 2021, nah berarti belum ada depreciation expense yang terjadi di 2021. Nah, jadi kalian tinggal langsung menguranginya aja. Langsung jurnal pada saat dispose-nya. Tinggal debitkan accumulated depreciation vehicle-nya di debit senilai yang sudah kita jumlahkan dari 2018 sampai 2020. Lalu kreditkan vehicle-nya 60.000 at cost. Nah, karena kita buang, pastinya kita akan menanggung kerugian. Kalian tinggal debitkan loss on disposal of planned assets. Nah, senilai pengurangannya 60.000 dikurangi 45.600. Hasilnya, ruginya adalah 14.400. Nah, untuk yang C juga sudah selesai. Kita bisa lanjutkan ke yang D. Nah, untuk yang D ini, tadi itu soalnya adalah kita menukar vehicle kita dengan equipment, lalu mengeluarkan cash tambahan senilai 5.700. Nah, kalian juga harus menghitung dulu berapa depresiasi yang terjadi selama tahun 2021, karena kita tukarnya itu pada tanggal 1 Maret 2021. Nah, seperti yang sebelumnya, kalian cari dulu beginning book value di tahun 2021-nya. Dengan cara cost dikurangi akumulasi depresiasi yang sudah terjadi. Berarti dari 2018 sampai 2020, yang tadi yang sudah kita hitung senilai 45.600. Nah, berarti book value-nya senilai 14.400. Nah, untuk depresiasinya tinggal beginning book value-nya dikalikan rate 40%, dikalikan fraction. Kenapa dikali fraction? Karena kita jualnya itu di pertengahan tahun. Jadi, tidak penuh 1 tahun. Nah, jadi kita hitung dari 1 Januari 2021 sampai 1 Maret, ketemu 2 bulan. Jadi dikalikan fraction 2/12. Nah, ketemu hasilnya itu adalah 960. Ini adalah penyusutan yang terjadi di tahun 2021. Nah, untuk jurnalnya, kalian tinggal catat lagi depreciation expense di debit, lalu kreditkan accumulated depreciation vehicle-nya. Masing-masing senilai 960. Ini nyatet beban penyusutannya di tahun 2021 terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya baru catat penukarannya.
dengan mendebetkan equipment karena kita menerima equipment, lalu debetkan lagi accumulated depreciation-nya. Karena kita menukar berarti akumulasi depresiasi kita sudah habis. Nah, akumulasinya juga kalian tambahkan dari 2018 sampai 2021. Tadi 45.600 kalian tambahkan dengan 960, ketemu 46560. Lalu selanjutnya kita kreditkan vehicle, karena kita sudah tidak punya lagi vehicle-nya, sudah kita tukar. Senilai cost 60.000. Lalu karena kita tadi mengeluarkan cash tambahan 5.700, berarti ada cash yang berkurang di sisi kredit 5.700. Nah, terus untuk nilai equipment 19.140 ini didapat dari pengurangan debit dan kredit. Nah, di sini kreditnya itu adalah 65.700 dikurangi dengan sisi debit 46.560, ketemu 19.140. Nah, untuk problem yang pertama ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat ditangkap dengan baik dan semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton.